kita flashback kembali, recall kembali pemahamannya apa yang terkait dengan aljabar. Ada nggak ingat? Variabelnya adalah Y, karena bule belinya 2 menjadi 2 Y. Nah kemudian Bu Serli ini lagi, ya kan? Bu Serli siapa nih? Beli pisang dan juga beli stroberi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertemuan yang kedua bersama saya dalam mata kuliah apa? Bilangan dan aljabar. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, hadir semua ya 10 orang? Baik, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Jika saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore saya tepuknya 3 kali. Tapi kalau saya bilang malam tidak boleh tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai. Pagi, siang, sore, malam. Oke, nah kalau seperti itu sudah sepakat dan sepertinya sudah berkonsentrasi dan kita bisa memulai perkuliahan. Baiklah, tema kita hari ini yaitu berkaitan dengan dasar-dasar aljabar. Nah, masih ingat nggak nih terkait dengan aljabar? Dulu kan sudah belajar nih di SD, kemudian di SMP, di SMA, ya kan? Kita flashback kembali, recall kembali pemahamannya apa yang terkait dengan aljabar. Ada nggak ingat? Oke, saya akan memberikan 1 buah video. Nah, kita tonton bersama-sama. Videonya terkait dengan aktivitas sehari-hari. Nanti dari video silakan disimak, mau dicatat juga boleh. Videonya menjelaskan tentang apa terkait dengan aljabar. Oke, kita saksikan bersama-sama. Suatu hari, Denny dan Bu Serli bertemu yang beredar dengan kompleks tempat tinggal mereka. Denny memiliki pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 3 buah, sedangkan Bu Serli membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Denny dan Bu Serli jika menggunakan konsep aljabar ya. Oke, sudah nonton videonya? Sudah. Ada Bu Leni dan Bu Serli. Ngapain Bu Leni dan Bu Serlinya? Membeli buah. Membeli buah. Ada berapa buah yang dibeli? Ibu Leni ada 2 pisang, 2 stroberi. Ibu Serli ada 1 pisang, 3 stroberi. Oke, bagus sekali. Dari konsep buah pisang, apa tadi, buah pisang dan buah stroberi itu bisa kita konsepkan dalam bentuk aljabar. Nah, penyelesaiannya juga ada dalam video berikut. Nah, sekarang kita akan coba menciptakan persoalan ini dan Bu Serli tadi di dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah, sedangkan Bu Serli membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y, sehingga dapat kita tuliskan kembali Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y, sedangkan Bu Serli membeli 1X tambah 3Y. Gampang kan? Nah, gimana? Gampang kan? Jadi konteks dari permasalahan tadi ternyata kalau di dalam bentuk aljabar, karena Bu Leni membeli pisangnya ada 2, pisangnya kita bilang variabel, X-nya ini adalah variabel menjadi 2X. Kemudian stroberinya variabelnya adalah Y, karena Bu Leni belinya 2 menjadi 2Y. Nah, kemudian Bu Serli ini lagi, ya kan? Bu Serli siapa nih? Beli pisang dan juga beli stroberi. Karena pisangnya variabelnya X sehingga ini 1X dan stroberi Y sehingga stroberinya ada 3 dan menjadi 3Y. Sampai di sini mengerti ya, dan mungkin sudah mulai ingat kembali nih. Nah, konsep yang seperti itu tadi di dalam aljabar dikenal dengan namanya persamaan aljabar. Nah, apa itu persamaan aljabar? Jadi kalau persamaan aljabar itu ada tanda sama dengannya, kemudian yang menyatakan kesamaan nilai antara dua ekspresi aljabar yang melibatkan ada namanya
variabel, ya kan? Konstanta. Nah, tadi kan kalau variabel kita udah tahu kan? Tadi ada apa? Kalau Bu Leni dan Bu Serti tadi ada variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita ada lagi namanya konstanta. Apa itu konstanta? Yaitu nilai tetap yang tidak ada variabel. Jadi kalau variabelnya itu di sini X, yang mengikuti variabel ini namanya adalah koefisien, dan yang nilai yang tetap ini namanya konstanta. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bentuk persamaan aljabar, kita akan mencari tahu berapa nilai X ya. X ini berapa? Agar kedua sisi persamaan ini menyatakan bentuk yang sama. Nah, kita akan jabarkan secara bersama-sama. Ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan satu variabel dalam pembelajaran aljabar. Kita harus membentuk persamaan tersebut menjadi AX ditambah B sama dengan 0. Ini ada di sini. Ya, di mana X-nya adalah variabel dan A serta B-nya adalah bilangan tetap. Apa tadi bahasa lain dari bilangan tetap? Konstanta. Jadi kalau dicontoh Serti dan Bu siapa? Leni yang adalah X dan Y, konstanta juga bisa berbentuk A ataupun B. Jadi tidak mesti harus X dan Y, Z dan sebagainya. Boleh, yang penting ditambahi dengan huruf kecil ya. Nah, ini untuk cara mencari penyelesaian persamaan satu variabel. Pertama kita isolasi variabel terlebih dahulu, dan yang kedua adalah bagi dengan koefisien variabel. Ya, ada dua cara. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menyelesaikan satu buah soal, sehingga nanti kita akan tahu nih di mana kita harus mengisolasi variabel dan kapan kita harus membagi dengan koefisien variabel. Bisa diikuti ya. Langkah-langkahnya yang pertama tadi diapain? Isolasi variabel. Contohnya adalah 2x ditambah 4 sama dengan 10. Pindahkan yang mana konstanta di antara ini? 4. Karena konstantanya adalah 4, konstanta didekatkan dengan konstanta sehingga menjadi 2x-nya turun, 10-nya tetap di posisi sebelah kanan karena 4-nya adalah bilangan positif dan berpindah luas ke kanan menjadi bilangan negatif. Sehingga 2x sama dengan 10 dikurang 4, dan 2x berapa 10 dikurang 4? 6. Sehingga 2x sama dengan 6. Karena kita akan mencari nilai x, kita ikuti langkah yang kedua. Setelah kita isolasi apa lagi tadi? Kita bagi dengan koefisien variabel. Ya, kita bagi dengan koefisien variabel. Karena persamaannya berbentuk 2x sama dengan 6, kita harus membagi kedua sisi, luas kanan maupun luas kiri dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan berapa? 2. Karena kalau 2x dibagi 2 tinggal x, ya kan? Sehingga 2x dibagi 2 adalah x, 6 juga harus dibagi dengan bilangan 2. Jadi kanan dan kiri harus dibagi bilangan yang sama. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi dari persamaan tadi kita dapat nilai x, ya kan? Kita dapat nilai x yang merupakan solusi dari persamaan tersebut adalah berapa? 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami dan diikuti? Bisa. Oke, baik. Sepertinya cukup jelas sehingga tidak ini untuk membuktikan pemahaman Ananda semua nih hari ini ketika berkuliah dengan saya akan memberikan beberapa kuis. Ini ada 5 soal. Kita akan jawab secara langsung. Dipersiapkan pena dan juga kertasnya, boleh dicoret-coret, dan kita akan jawab secara lisan secara langsung. Ada 5 soal. Ayo silakan kita bersama-sama berlatih ya. Bisa diikuti? Bisa. Oke, soal pertama. 2x ditambah 5 sama dengan berapa? 13. Silakan dicari berapa nilai x-nya. Ada yang sudah dapat? Berapa jawabannya? Oke, jawabannya adalah 4. Iya. Kenapa 4? Ada yang bisa membantu menjawab? Karena di sini kan ada nilai konstantanya ada 5. Iya. Jadi di sini kita kurangi 13 dari hasil itu kan ada angka 13. Jadi kita ubah angkanya ke
ke sebelah kanan, jadi nilainya di situ kan ada nilainya positif. Jadi kalau dipindahkan jadi nilainya negatif. Jadi di sini 13 kita kurangi 5 itu dapatnya 8. Jadi di situ kita bagi koefisien variabelnya. Ya. Jadi dapat dari sana kan 2x itu kan habis nilainya. Jadi di situ 8 dibagi 2 jadi nilainya 4. Oke, baik. Next ya, berikutnya soal yang kedua. Jika kita ketemu soal seperti ini, 3A ditambah 4A, apakah perlu dicari berapa? Hasilnya berapa? 7A. Tanpa kita harus dicari, pasti kita langsung dapatkan karena variabelnya sama. Jadi didapat nilainya, jawabannya adalah C, 7A. Untuk soal yang ketiga. Nah, kalau ini gimana? Tidak ada konstanta yang 2 seperti tadi. 3X sama dengan 15. Gimana langsung? Tinggal dibagi berapa hasilnya? 5. Karena langsung X sama dengan 15 dibagi 3. Tanpa kita harus isolasi terlebih dahulu. Jadi kita tadi langsung membagi dengan koefisien variabel. Bisa diikuti ya? Next, nomor 4. 4E ditambah berapa? 2 sama dengan 18. Nah, kalau ini berapa hasilnya? Ini harus kita luaskan. Berapa? B. Oke, jawabannya adalah 4. Dia udah terbiasa berlatih dan bisa menjawab dengan cepat. Kalau yang terakhir, berapa nilai X-nya? X ditambah 5 sama dengan 12. Berapa nilai X-nya? 7. Kenapa 7? Karena nilai X-nya nggak ada. Oh, karena nilai X-nya kan nggak ada apa? Nggak ada koefisiennya ya. Dari koefisiennya hingga X sama dengan 12 langsung dikurang dengan 5. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Kalau begitu, sebagai bahan penguatan bagi Anda semua di rumah, saya akan memberikan sebuah tugas kelompok. Karena di sini ada 10 orang, silakan berkelompok 2 orang secara berdekatan untuk membuat sebuah tugas dengan instruksi. Silahkan identifikasi situasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu yang jauh-jauh pemikirannya yang ada di lingkungan sekitar saja, yang selalu kita lakukan sehari-hari. Kemudian libatkan penggunaan aljabar. Apa saja tugasnya? Ada 4. Pertama, cari permasalahan, konsep aljabarnya apa, kemudian dideskripsikan dalam sebuah contoh permasalahan. Misalnya kamu berbelanja tadi seperti Bu Sherly gitu ya kan. Baru yang terakhir apa? Solusi pemecahan masalahnya itu apa? Sampai di sini cukup paham dengan tugasnya? Oke, kalau begitu saya rasa perkuliahan hari ini sampai di sini. Tadi sebelum saya tutup, apa tadi koefisien bilangan yang mengikuti? Apa tadi? Variabel. Kalau variabel dia selalu ada koefisien. Apalagi ada konstanta. Apa tadi konstanta? Oke, nilai tetap. Baik, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi